Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali bersama Ibu pada pelajaran hari ini, yaitu Pendidikan Agama Hindu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Trihita Karana ya anak-anak. Tapi sebelum itu, anak-anak mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memandu doa dan mengaturkan panganjali umat. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih ketua kelas sudah melakukan. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apa ada anak-anak temannya yang tidak hadir hari ini? Oh iya, bagus. Semua hadir ya. Semoga yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, sebelumnya mari kita bertepuk tangan dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, kalian semua semangat ya. Nah, untuk rasa nasionalis kita, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Ya, bagus ya. Semua sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasilanya dengan mengeluarkan suara dengan baik dan penuh semangat. Nah, selanjutnya mari kita memulai pembelajaran dan Ibu ingin bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Apakah anak-anak pernah nggak merasakan kalau kita bersyukur? Pernah nggak anak-anak bersyukur kepada Tuhan? Apa yang telah kalian capai? Nah, kalau misalnya di sekolah, bagaimana cara kalian bersyukur pada Tuhan? Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan sekolah, kelas, atau lingkungan sekolahnya? Nah, sekolah kita kan dekat juga nih dengan sungai dan ada pohon-pohon yang besar. Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Anita? Iya, betul sekali. Ya, cara bersyukur itu bisa kita lakukan dengan doa. Anak-anak juga sudah sering ya berdoa pagi-pagi sebelum masuk sekolah, sebelum mulai kegiatan, kita sudah berdoa. Nah, pagi-pagi juga Ibu lihat anak-anak sudah melakukan pembersihan bersama. Itu adalah salah satu untuk menjaga lingkungan kita atau menjaga kebersihan sekolah. Ayo, siapa lagi yang nomor 3 ini bisa menjawab? Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga hubungan baik dengan alam sekitar kita? Misalnya ada yang buang sampah sembarangan. Nah, pernah nggak anak-anak melihat itu? Iya, betul. Itu nanti akan terjadi banjir. Nah, kalau misalnya ada pohon yang di sungai itu yang besar, itu juga akan menyebabkan banjir. Karena anak-anak kemarin juga sudah melihat kan, sekolah kita pernah kebanjiran. Ya. Nah, ayo kita lanjutkan sekarang. Ibu akan langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harap anak-anak bisa atau dapat menjelaskan pengertian Trihita Karana nanti, terus menyebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana. Ya, nah, coba amati anak-anak gambar yang kalian lihat pada slide. Itu ada yang pertama gambar apa anak-anak? Ya, betul. Itu ada orang sembahyang, lalu ada orang yang duduk-duduk ya. Yang nomor 2, siapa yang bisa nih gambar apa? Ayo. Iya betul, gambar orang berkelahi. Nah, yang nomor 3 nih, apa yo? Ya, Sinta, itu gambar eh, hutan ya, pohon, ada sungai, ada sampah yang berserakan. Nah, kalau misalnya anak-anak amati ini merupakan masalah yang sering terjadi di sekolah.
berkelahi, sering terjadi. Terus persembahyangan, ada yang lain-lain, ada yang serius sembahyang, terus ada yang buang sampah mungkin sembarangan di sungai, ya. Nah, itu adalah pokok kita. Sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang Trita Karana. Anak-anak, Ibu mau tanya sebelumnya, anak-anak pernah nggak di SD mungkin tentang apa sih itu Trita Karana? Nah, kalian silakan dibaca. Trihita Karana itu apa? Trihita Karana itu terdiri dari 3 akar kata ya. Nah, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, keharmonisan, atau kesejahteraan, Karana artinya penyebab. Jadi dapat disimpulkan Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan, keharmonisan, atau kesejahteraan. Nah, sekarang coba Ibu lanjutkan ya. Apa bagian-bagian dari Trihita Karana? Kalau udah tri artinya 3. Berarti bagian dari Trihita Karana itu ada 3. Yaitu ada Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, Paryangan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, betul. Terus lagi Pawongan yang nomor 2. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, sampai di sana, anak-anak ada pertanyaan? Iya? Ayu? Kalau gitu, Trihita Karana itu apa tadi ya? Ya, betul Ayu. Udah mengerti ya. Berarti Ayu sudah mendengarkan apa yang Ibu bilang. Nah, kalau begitu, Ibu akan lanjutkan anak-anak untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebelumnya, Ibu ingin membentuk kelompok. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah melakukan tes awal, yaitu Ibu ingin mengelompokkan sesuai dengan hasil tesnya, ya. Nah, kelompok pertama itu nanti dikoordinir oleh Agus ya. Kelompok kedua dikoordinir oleh Ketut, yang ketiga nanti dikoordinir oleh Tri. Nah, silakan dulu cari kelompoknya sebelum Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Jadi kalau kita mencari kelompok berarti tidak boleh ribut ya, hanya berpindah duduk. Ya, silakan. Nah, kalau sudah, baik anak-anak, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini, Agus, Ibu kasih LKPD yang pertama, yaitu mengamati video. Silakan dilihat LKPD-nya. Yang kedua, Ketut, Ibu kasih LKPD ini, silakan itu ya mengamati gambar-gambar yang ada. Nanti Ibu share di HP-nya ya. Yang ketiga, Tri, silakan dilihat LKPD-nya, Tri. Tri, silakan nanti bersama kelompoknya itu mengamati lingkungan sekolah. Jadi silakan Tri sesuai LKPD, keliling dulu sama kelompoknya, nanti berdiskusi sesuai dengan tagihan LKPD-nya. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, silakan dikerjakan dulu. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama Ibu. Ibu akan mendampingi kalian. Ya, Agus ada pertanyaan? Oh, sudah. Ya, silakan dilanjutkan dulu mengerjakannya ya. Ya, Tri. Oh, sudah selesai ya kelilingnya. Nah, silakan dikelompokkan apa yang telah kamu amati di lingkungan sekolah ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai semua mengerjakan, Ibu ingin mendengar presentasi dari salah satu kelompoknya. Tapi Ibu ingin semua kelompok ikut berpartisipasi dalam presentasi ini. Ya, silakan dikoordinir oleh Agus sama teman-temannya. Ya, beri tepuk tangan pada kelompoknya Agus, sudah luar biasa ya.
untuk membawakan presentasi pengamatan video terkait dengan berita karananya. Ya, yang kedua coba sudah selesai? Ya. Oke, semua berarti sudah selesai dan membawakan presentasi pada kegiatan hari ini itu luar biasa ya, sangat bagus dan semua ikut aktif dalam kegiatan ini. Nah, sebelumnya ya kita ice breaking dulu anak-anak. Nah, di sini Ibu ada, nah ya kita ice breaking. Ya, ya, oke. Suka ya? Ya sudah. Oke, selesai. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, kita akan dari hasil teman-teman tadi. Tadi sekalian sudah speakingnya ya, semangat banget, semangat kalian semua gembira mengikuti speakingnya. Mungkin kalian capek ya, habis keliling dan lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sedikit dari hasil penjelasan itu dari teman-temannya. Coba sekarang kalian memberikan argumen terkait dengan penjelasan dari kelompoknya. Kelompok yang Agus tadi, silakan kelompok kedua memberikan tanggapan. Ya, betul sekali. Bahwa tindak pidana itu memang perlu kita jalankan. Yaitu khususnya, misalnya kita di lingkungan sekolah ya anak-anak, kita harus saling menjaga antara keharmonisan sesama manusia dengan manusia. Sudah nggak kan anak menghargai temannya? Iya, kita harus saling menghargai. Nah, kalau kita di sekolah juga harus selalu berdoa. Ya, itu tadi ada lagi pertanyaannya? Oh iya, udah benar semuanya 100 ukuran untuk kalian semua. Nah, eh, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu pada anak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah menerima pembelajaran hari ini? Oh, senang, ya. Ibu bisa lihat ya dari senyum kalian. Mungkin senang. Senang dengan pelajarannya atau senang dengan ibu gurunya? Oh iya, Ibu harap semuanya ya, dua-duanya. Senang sama gurunya, senang sama pelajaran. Ya. Oke, anak-anak. Jadi, Ibu dapat simpulkan di sini, anak-anak kita harus selalu menerapkan pembelajaran berita karena dalam kehidupan sehari-hari. Ya, supaya apa? Supaya satu, kita selalu mawas diri dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang ciptaannya yang sudah ada. Untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, adanya rasa menolong sesama, toleransi. Itu adalah salah satu cerminan dari rasa apa? Rasa hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Ya, betul. Jadi karena kita tidak bisa lepas dari saling keterikatan tolong menolong di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini penting juga anak-anak. Kita harus menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Kalau kita selaku manusia tidak menjaga hubungan harmonis itu, pasti nanti akan terjadi bencana. Tidak menjaga, misalnya buang sampah, nanti ada banjir. Sering menebang pohon, adanya longsor. Kita juga dekat dengan gunung, ada sungai di pinggir di sebelah sekolah kita. Nah, kita harus menjaga hal tersebut. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kali ini, apakah ada pertanyaan? Oh iya, tidak ada. Berarti Ibu anggap itu sudah paham semua. Eh, untuk selanjutnya, anak-anak, eh, minggu depan, Ibu akan lanjut dengan materi masih cerita karana, yaitu
hubungan cerita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi kalian bisa membaca di rumah, itu ada pada halaman 43 ya bukunya. Nih, nanti menunjukkan di awal Ibu akan ada pretestnya dulu. Ya, baik kalau tidak ada pertanyaan itu, Ibu tutup dengan doa dan untuk dipersilakan lagi dengan kelasnya untuk berdoa dan menutup sesi belajar kali ini. Oke, Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak, silakan istirahat. Oke, sampun Bu Lode ya. Terima kasih. Nggih, minta tolong di stop screen-nya Bu. Nggih, Ya Pak, nggih, syukur syukur Bu Lode. Ya perjalanan karma kan gitu namanya Bu Bu Lode ya, benar termasuk Pak. kita bertemu beberapa menit ini aja pun juga perjalanan karma termasuk Semoga padahal eh, modul pembuatan modul teori belajar kan udah biasa Bu Lode ya. Apalagi mungkin saja sudah pernah melakukan, tapi istilah ya, mungkin istilah atau karena nama-namanya istilah hal-hal baru itu Pak yang membingungkan. ya Padahal betul. sering kita lakukan, tapi kita istilah-istilahnya belum paham banget gitu maksudnya Pak. Betul Bu, betul Bu. Kayak teori belajar juga teman-teman tadi bilang, "Oh, teori belajar sih saya nggak tahu Pak gitu. Tapi saya Ya, pernah melakukan kayak gini-gini gitu. Pernah ada nggih. kayak gitu Bu ya? Iya pernah. Saya ngerjain itu, tapi nggak tahu apa namanya itu ya. Malah nanya lagi ke teman gitu Pak. Itu Contohnya loh apa? yang sering dikerjain. Contohnya Bu, teori belajar apa misalnya? Misalnya kita konstruktivisme itu Pak ya, kita sudah kita sudah ngelakuin misalnya merangsang murid tuh, masalahnya apa gitu. Kita menstimulus siswa. Ibu kan sudah sering kasih permasalahan ke siswa, menstimulus biar dia tahu tuh itu tuh loh ini pasti baunya kayak gini. Dia udah terangsang gitu misalnya. Oh itu Pak ya, saya nggak tahu istilahnya gitu. Ya, konstruktivisme, kadang-kadang juga kognitivisme, Kognitif, kadang juga ya, ibu lebih penting perubahan sikap di kelas kan gitu Bu, ya ya. Padahal sosial. sudah ada Tapi namanya Bu ya. iya benar, karena sekarang itu kita lebih ke karakter sebenarnya Pak ya. Kalau di Kumar tuh kita lebih fokus karakter sebenarnya. Saya lebih suka ke karakter daripada kita harus memaparkan materi. Ujung-ujungnya kita selesai materi, tapi karakter siswa malah nggak gitu Pak. Misalnya Trisandia, oh anak-anak udah ini, tapi bisa lompat Trisandianya nggak hafal gitu misalnya. Dan lain-lain gitu. Kan banyak sekarang anak-anak yang lain-lain saat Trisandia. Ya, itulah fungsi dan ibu nanti mengatur bagaimana siswanya Bu ya di kelas Bu ya. Iya, Memang benar tuh Kak. tapi apalagi Tapi Bu ya. masih perlu belajar. Hmm, betul Saya betul. sendiri perlu belajar. Masuk modul ajar kemarin juga Bu ya, kayak udah biasa karena sekolahnya sudah sekolah penggerak. Tapi saya penasaran Bu, kalau di LK5 kalau nggak salah Bu ya, eh, Hmm, kita ditugaskan modul ajar, pikiran pertama Ibu apa yang harus dicari Bu? Nah, iya, kita harus cari TP-nya Pak. Kita harus tentuin TP dulu mau kita buatnya apa, tentang apa gitu. Terus langsung TP-nya ke sintanya apa. TCP atau TP Bu maksudnya Bu? TP, Oh, tujuan TP. pembelajaran. Maksudnya CP atau sudah sebelumnya CP? Apa Pak? Maaf Pak, kurang Eh, jelas. CP atau TP ya gitu aja Bu. CP atau TP gitu Pak ya. Ah, Ya CP mungkin itu ya, capaiannya CP mungkin itu lebih dulu karena kan dikeluarkan oleh Kemendikbud, nggak bisa kita rubah. betul Dari betul. kita membuat tujuan pembelajaran lagi. Gitu sih kayaknya Betul Pak. betul. Itu udah maksud saya Bu. Berarti udah meresap ke dalam lah itu ya maksudnya udah terbiasa soalnya termasuk modul PBL. Sama lagi satu selain modul PBL, tapi lagi Bu buat modul Modul P5 Pak. P5. Selain P5 Ya, tiga Bu ya. Ada ya. lagi Tapi Bu. kan P5 itu kita kolaborasi Pak dengan guru mapel. Nggak bisa kita buat sendiri, Betul Bu, karena itu setahun punya. gitu Bu ya. Ya, Ya, modul PBL, P5 sama lagi satu Bu. PJBL PJBL ya. Sebenarnya itu udah sering mungkin Bu Luh lakukan. project. Tapi ya sekarang hanya pemantapannya saja sih biar Iya, ternyata ini istilahnya yang sering dilakukan. Ya Bu, termasuk iya.
ada bagian-bagian sulit pembuatan modul, ya mungkin Bu Loh tahu sendiri, sekalipun sudah sering pasti ada aja yang kesusahan atau bagian Ya ini benar. juga sulit nih gitu. Termasuk buat soal Bu Loh. Masih ingat Bu Loh buat soal asesmen tuh Bu Loh? Apa yang Ya, Bu Loh paling ingat ketika ada tugas pembuatan asesmen Bu Loh? kalau kita membuat asesmen tuh yang pertama harus ada rubrik kayaknya Pak dari apanya gitu. Kita buat soal tuh ada indikatornya dulu, indikator soal kayak gitu. Kayak gitu kayaknya Pak. Kita buat indikator soalnya, terus kisi-kisinya, baru ke rubrik. Kisi-kisi, indikator, rubrik. Itu Pak ya. Ya aman Bu, itu aja udah ada kebayang Bu, udah bagus berarti udah Saya paham. bingung jelasinnya dari mana nggih. Takutnya kalau ibu bilang, oh saya buat instrumen dulu baru buat kisi-kisi ya, itu udah salah kan gitu ya. Tapi itu Enggak, udah, kisi-kisinya dulu. udah kebayang lah, berarti Bu Luhdi sangat paham gitu. Saya pikir tanpa PPG pun karena tadi udah disampaikan Bu Luh sudah di sekolah penggerak pasti saya yakin mengikuti juga gitu. Mau nggak mau Ya. ya Bu ya gitu. Ya, kebetulan teman-teman di sini, saya belum ikut CGP, tapi teman-teman yang di sini sudah ada 5 yang lolos CGP, Pak. Ya, setengkara nanti setelah PPG, kalau ada lagi, saya akan ikuti. Iya betul Bu. Karena kita harus isi kekosongan kepala sekolah itu dan memang kan dari CGP semua. Ya, nanti siapa tahu ada perubahan lagi, dirubah, nggak ada gitu, Pak. Regulasi berubah lagi. Ya memang Kan nggak ada kayaknya begitu. nggak ada cakep lagi Bu ya katanya Bu ya Ya, dari CGP aja ya memang udah CGP. sudah complicated kayaknya memang kalau orang guru CGP dijadikan sebagai pengganti kepala sekolah calon Ya, kepala sekolah benar. ah Lumayan, dengan pelatihan yang sangat luar biasa. luar biasa dan banyak itu. G Ya, yang paling saya penasaran sih Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika di LK yang terakhir Bu. LK yang paling banyak itu Bu, masih ingat Bu LK 8 apa Pak membuat ya? PTK Bu. PTK. Nah, gimana Bu? Aduh, Agak cenut-cenut atau iya gimana? benar. PTK itu saya udah lupa ingatan, Pak. Lupa ingatan. Karena lama, kemarin 2012 itu juga dibantu teman gitu untuk penyusunannya kan. 2011 lah saya buat, terus sekarang diketemukan lagi sama penyusunan PTK. Jadi banyak hal-hal baru sih, walaupun pada dasarnya itu sama, tapi ada hal-hal baru lagi yang memang kita perlu inovasikan gitu atau kreasikan. Waduh, Iya Bu, betul Bu. Memang PTK mungkin judulnya sama, tapi kan dulu sama sekarang beda. Termasuk juga ya. judul Bu. Nah, kalau ingat Iya. Ibu, Bu Lode, judulnya yang dipakai untuk tugas, Eh, penerapan atau judulnya implementasi? kenapa Pak? Penerapan atau implementasi? Saya penerapan, Nah, meningkatkan motivasi panggil dan hasil motivasi belajar. belajar. Dan, dua Bu ya ngambil ya, motivasi dan hasil Ya, belajar. Pakai apa hasil Bu? belajar. Model apa Eh, model PJBL ya berbasis metode? PJBL, tapi diiringi dengan Trihijakarananya. Ya Hmm. bagus itu. Dia Karena berbasis proyek, masih agak sulit. eh proyek ya, dia berbasis proyek tapi diiringi dengan Trihita Karana yaitu karakternya. Hmm. Orientasi PJBL dengan Trihate Karanenya ya harus dipadukan ya. Oke, Ya, eh, kira-kira. tantangannya bagus itu. Itu juga Karena sulit. kayaknya di sekolah memang kayak itu kita yang mau ambilnya ke pengadaan Trisandia, Pak, karena murid di sini kita melakukan Trisandia setiap hari pagi-pagi bersama. Dan tiang amati, tiang lihat juga anak-anak tuh ada yang lain-lain, tidak fokus kan, karena berarti kan dia kurang percaya sama Tuhannya gitu. Sembahyang aja lain-lain kan maksud Oke, gitu berarti sih. yang mimpin Tri Sandi biasanya Bu Loh. Enggak Pak, saat purnama tilem saja. Oh, pernah film. Berarti Ya, metal sofa itu hal biasa Bu ya untuk Bu Loh ya. eh, kebetulan saya di sini pakai yang trisanjanya pakai pacar periringnya Pak, enggak sloka, enggak terlalu gitu ya. Yang pakai nada pendek. Silakan Bu, salah satu aja Bu. Ini udah terakhir nih, saya enggak nanya. Tapi kan Pakai trisandia Pak ya, yang bait pertama besar. pertama aja Bu. Tak boleh singkat saja Bu. Saya ingin memastikan apakah benar ini nanti takutnya nyelonong nih Ki, di agama Islam ke sini kan gitu. Islam ya, Hindu KTP mantan. Ini Nggih. nanti nanti. Enggak satu bait aja. Bu. Janganlah satu bait. Bu.
Ya, yang coba Pak ya. Ya, silakan. Dari awal nggih. Asana. Om Prasada Siddhi Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swa Ya, cukup Bu. Pranaya. Cukup Bu. Nah, Cukup. singkat aja Bu Loh. Waktu kita juga sudah Makasih Pak. clear nih, 30 menit. Oh, Bu Loh. Nggih, Bu Loh. Iya, Kalau saya sih sebenarnya sudah wawancara Ibu, kurang lebih sudah ada pertanyaan nyelip-nyelip sedikit, meskipun memang iya. tidak mesti ditakuti juga ya Bu ya. Saya juga Iya tahu Pak, tapi saya karena kita udah deg-degan dari pagi. nggak pernah bertemu Bu, sama kelas H Nggih, sama kelas I, sorry, sama saya dan kelas H wajar gitu. Itulah fungsinya di cross gitu. Tapi nggih. Semoga nanti bisa ketemu nyata Pak ya di iya, Sengkaro Bu, pas yudisium utamanya Bu ya, kalau udah yudisium udah pasti lulus gitu kan gitu Bu ya. Nggih, semoga nanti Biasa. bisa ketemu Pak Mm, nggih. Kita foto bersama. Sengkaro Bu. Ya, pokoknya Ya. itu saja Bu dari saya. Saya